Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten tahun 2019 bidang ekonomi. Langsung saja kita menuju soal yang nomor 1. Di sini ada pernyataan tentang kelancaran berlalu lintas di Jakarta merupakan suatu hal yang bernilai mahal dan sulit kita rasakan. Kemacetan berdampak negatif terhadap produktivitas dan tingginya biaya produksi. Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengurai kemacetan antara lain dengan memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan penerapan ganjil genap dan sistem 3-in-1. serta pembangunan MRT dan LRT. Dampak positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah, jadi ini ada permasalahan tentang kemacetan, kemudian dari permasalahan tersebut sebenarnya pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi kemacetan. Kemudian yang ditanya di sini adalah dampak positifnya. Penyebab kemacetan antara lain bertambahnya kendaraan pribadi sementara ruas jalan tidak bertambah. Kendaraan pribadi bertambah sementara ruas jalan tidak bertambah. Usaha pemerintah adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih dengan menggunakan kendaraan atau transportasi umum. Nah, di sini dampak positif yang diharapkan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah supaya nanti masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik, sehingga ini akan mengurangi kemacetan. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini soal menggunakan bahasa Inggris, langsung saja kita terjemahkan. Di sini Aji menjual rumahnya seharga 500 juta. Yang dibelinya setahun yang lalu seharga 500 juta. Jadi ketika membeli harganya 500 juta, kemudian dijual lagi dengan harga yang sama, yaitu 500 juta. Dia berkata, setidaknya saya tidak kehilangan uang untuk investasi keuangan saya. Jadi dia merasa menjual 500 juta dengan harga beli yang sama, dia merasa tidak rugi. Kemudian ada teman yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu ekonomi, dia menunjukkan sebenarnya dia kehilangan uang, walaupun secara nominal sama, yaitu 500 juta belinya dan 500 juta juga jualnya. Karena dia bisa menerima pengembalian paling sedikit 5% dari 500 juta. Jika dia membeli sertifikat bank atau misalkan deposito bank sebagai ganti rumah. Analis ekonomi dalam hal ini menggabungkan gagasan, jadi apa yang disampaikan teman yang punya pengetahuan ilmu ekonomi tersebut, sebenarnya dia mengalami kerugian. Paling tidak dia bisa memperoleh keuntungan 5% dari 500 juta tersebut. Nah, di sini Aji sebenarnya kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan 5% jika uang senilai 500 juta untuk membeli sertifikat bank setahun yang lalu. Sedangkan membeli rumah dan menjualnya kembali dengan harga yang sama tidak memperoleh keuntungan. Kesempatan memperoleh pendapatan karena memilih alternatif, kesempatan memperoleh pendapatan karena milih alternatif yang lain disebut dengan dalam ekonomi disebut biaya peluang atau opportunity cost. Jadi dia pilihan
untuk memperoleh pendapatan dari uang yang dia keluarkan, ya, itu dalam hal ini dia harus memilih alternatif yang menguntungkan. Nah, dalam ilmu ekonomi ini disebut dengan biaya peluang. Sehingga di sini jawabannya adalah opportunity cost atau biaya peluang. Lanjut ke soal nomor 3. Ini juga menggunakan bahasa Inggris. Langsung saja kita terjemahkan. Manakah dari berikut ini yang merupakan pernyataan positif? Yang ditanya adalah pernyataan positif. Kita tahu bahwa pernyataan positif adalah, ya, pernyataan positif adalah pernyataan yang menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Jadi dalam ekonomi, sesuatu pernyataan positif adalah yang menggambarkan fakta. Jadi kejadian yang nyata dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Contoh di sini, yang A, jika pemerintah menaikkan pajak bensin, harga yang dibayar masyarakat untuk bensin akan naik. Kalau ini sebab akibat, ya, ini sebab akibat. Jadi jika menaikkan bensin, maka harga yang dibayar masyarakat untuk bensin akan naik, jelas. Kemudian pemerintah tidak boleh membiarkan harga bensin naik karena akan merugikan rakyat miskin. Ini juga pernyataan sebab akibat. Kemudian yang C, pemerintah harus membiarkan harga bensin naik karena ini akan membantu para pensiunan yang memiliki saham di perusahaan perminyakan. Ya. Ini juga pernyataan sebab akibat atau alasan, ya. Alasan pemerintah untuk memberikan pensiun dengan cara membuat kebijakan harga bensin naik. Yang D, pemerintah tidak boleh mengontrol harga bensin karena harga harus ditentukan di pasar. Ya, ini juga alasan, ya, alasan untuk membiarkan harga bensin supaya ditentukan oleh pasar. Jadi harganya bisa naik, bisa turun tergantung dari pasar. Kemudian yang E, pemerintah menaikkan harga bensin. Nah, kalau ini kan fakta terjadi, ya. Sehingga pernyataan positif ini jawabannya adalah E. Ya, jawabannya adalah E. Sehingga di sini untuk nomor 3, ya, untuk nomor 3, manakah pernyataan positif di bawah ini? Ya, ini jawabannya adalah E. The government increase the gasoline price. Artinya pemerintah, ya, pemerintah increase menaikkan harga bensin. Ini adalah pernyataan positif, jadi berdasarkan fakta. Kita lanjut ke soal nomor 4. Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia ternyata memberi dampak positif bagi usaha Pak Arnold. Sejak ia memutuskan untuk menghentikan produksi pembuatan seragam sekolah dan beralih memproduksi kaos serta pernak-pernik bertema Asian Games. Kaos serta pernak-pernik bertema Asian Games. Orderan terus berdatangan. Keputusan Pak Arnold dalam berproduksi menjawab permasalahan ekonomi, ya, terutama ekonomi modern di sini yang dihadapinya yaitu, ya, permasalahan ekonomi modern itu meliputi yang pertama, apa dan berapa
banyak produk yang akan dihasilkan. Jadi berhubungan dengan produk apa yang mau dihasilkan. Nah, di sini harus barang yang diproduksi harus berdasarkan kebutuhan, ya, kebutuhan konsumen, bukan keinginan produsen. Kemudian bagaimana proses produksi dilakukan, ya, bagaimana proses produksi dilakukan, caranya atau teknik produksinya. Kemudian for whom, untuk siapa barang diproduksi, berkaitan dengan segmentasi konsumen yang dituju. Misalkan untuk membuat pakaian remaja, tentunya corak warna berbeda untuk pakaian orang tua atau anak-anak. Ini for whom, untuk siapa. Kemudian when, kapan produksi akan dilaksanakan. Jadi ini permasalahan ekonomi modern. Nah, di sini dari pernyataan di sini, keputusan Bapak Arnold untuk memproduksi kaos dan pernak-pernik Asian Games berkaitan dengan, ya, barang apa yang akan diproduksi di sini, yaitu dia memproduksi kaos serta pernak-pernik Asian Games. Sehingga permasalahan ekonomi yang dipecahkan di sini adalah berkaitan dengan apa yang akan diproduksi. Di sini adalah memproduksi kaos dan pernak-pernik Asian Games yang orderannya terus berdatangan. Sehingga di sini jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini juga menggunakan bahasa Inggris. Langsung kita terjemahkan. Mengapa sistem ekonomi pasar bebas memerlukan intervensi atau campur tangan pemerintah? Ini alasan kenapa pasar bebas pun masih memerlukan campur tangan pemerintah. Ya. Intervensi pemerintah dalam pasar bebas itu dilakukan karena swasta tidak menyediakan produk-produk yang tingkat keuntungannya sedikit. Jadi swasta biasanya akan memproduksi barang yang tingkat keuntungannya besar. Dia tidak akan tertarik dengan produk-produk yang keuntungannya kecil. Nah, disinilah pemerintah perlu membuat produk atau jasa, produk barang atau jasa yang keuntungannya sedikit. Tapi tujuannya adalah untuk public service, melayani masyarakat. Sehingga di sini intervensi pemerintah dalam pasar bebas pun masih diperlukan, yaitu untuk menyediakan hal-hal yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Nah, biasanya di sini adalah barang-barang yang tingkat keuntungannya sedikit. Nah, ini diperlukan sekali peran pemerintah untuk melayani masyarakat, terutama barang-barang yang swasta itu tidak tertarik untuk memproduksinya. Ya, kemudian soal nomor 6 kita terjemahkan. Pemerintah menetapkan kuota dan mencetak serta mendistribusikan poster untuk menginspirasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dalam jenis ekonomi apa hal ini kemungkinan besar terjadi? Jenis sistem ekonomi apa ini terjadi? Ya, di sini, ya, dalam sistem komando atau terpusat, seluruh kebijakan ekonomi dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan jumlah dan mencetak serta mendistribusikan poster untuk meningkatkan produktivitas pekerja merupakan contoh sistem ekonomi komando. Jadi di sini, dalam hal ini pemerintah sudah melakukan campur tangan, yaitu berapa yang dibuat, mencetaknya, bahkan mendistribusikannya. Berarti ini dilakukan semuanya atas komando dari pemerintah pusat. Maka ini sistem komando atau command system,
ya sistem ekonomi komando atau terpusat.